Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Inselita Sayatapi dengan NIM 205240314. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya. Hukum pidana biasanya dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada hukum pidana material dan yang kedua ada hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang isi atau substansi pidana. Ini mencakup perbuatan apa saja yang dilarang atau delik yang dapat dipidana dan jenis sanksinya. Di Indonesia, sumber utamanya adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua ada hukum pidana formil, sering disebut sebagai hukum acara pidana. Ini mengatur bagaimana negara melalui aparat penegak hukum atau polisi, jaksa, hakim menjalankan hukum pidana material. Sumber utamanya adalah KUHP. Sekarang kita akan masuk pada asas penting. Salah satu asas paling fundamental dalam hukum pidana adalah asas legalitas atau nullum delictum nulla poena sine praevia lega poenali. Artinya, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Adapun tiga hal utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang atau criminal act. Yang kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, dan perumusan sanksi baik berupa penjatuhan pidana atau punishment dan maupun pemberian tindakan treatment. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Meskipun dianggap sebagai konstitusi, hukum pidana WVS dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang bergeser dari aliran klasik yang mengutamakan hukum pidana perbuatan atau death straight fresh menjadi aliran neoklasik yang berorientasi pada orang atau pelaku tindak pidana dader straight fresh. Adapun peraturan hukum pidana Hindia Belanda berdasarkan asas nullum delictum nulla poena sine praevia lega poenali, atau tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman jikalau tidak lebih dahulu ada suatu aturan hukum pidana. Pasal 1 WVS, maka peraturan hukum pidana Jepang berasas luas. Misalnya, pasal 14 dan pasal 35 nomor 8 Gunsei Keisirei. Bertitik tolak pada tujuan perlindungan masyarakat atau social defense, maka tujuan penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, perlindungan masyarakat dari perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan. Yang kedua, perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Yang ketiga, perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum atau warga
masyarakat pada umumnya. Maka, tujuan pemidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum. Yang keempat, perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan. Maka, penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Yang kelima, perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan atau victim of crime yang setelah Perang Dunia Kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup korban abuse of power yang harus memperoleh perlindungan berupa access to justice of fair treatment, restitution, compensation, and assistance. Sekarang kita akan masuk pada sejarah dan pengertian korporasi. Korporasi adalah suatu entitas atau badan hukum yang diakui oleh negara sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Dalam pandangan hukum, korporasi dianggap sebagai orang buatan atau legal person, artinya meskipun ia bukan manusia, hukum memberikan hak dan kewajiban kepada organisasi tersebut seolah-olah ia adalah individu. Secara etimologis, korporasi berasal dari kata corporatio atau bahasa Latin yang berarti memberikan tubuh. Dalam konteks hukum, korporasi adalah entitas non-manusia yang diberikan status sebagai subjek hukum. Dalam KUHP lama, istilah korporasi tidak ditemukan secara eksplisit dalam pasal-pasalnya. Subjek hukum hanya merujuk pada orang atau naturalistic person. Dalam KUHP baru, pasal 45, korporasi didefinisikan sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik yang berbentuk badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, maupun bukan badan hukum seperti firma atau CV. Doktrin klasik atau Constitutius delinquere non potens atau persekutuan tidak dapat melakukan delik berasal dari pemikiran bahwa korporasi adalah fictio juris. Ia tidak punya nyawa, tidak punya batin atau mens rea, dan tidak bisa dipenjara. Namun, seiring berkembangnya kompleksitas ekonomi dan kejahatan terorganisir, dunia hukum beralih ke doktrin. Universitas delinquere potens atau korporasi dapat melakukan delik. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai pergeseran dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hukum, subjek hukum dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, naturalistic person atau manusia alamiah, individu yang memiliki kehendak bebas dan moralitas. Yang kedua, rich person atau badan hukum atau juristic person, entitas buatan yang diciptakan hukum untuk menjalankan fungsi ekonomi atau sosial. Dahulu hanya manusia yang bisa dihukum karena pidana memerlukan mens rea atau niat jahat. Namun, karena korporasi sering digunakan sebagai alat untuk pencucian uang, kartel atau kerusakan lingkungan, hukum menciptakan teori untuk menemukan niat jahat di dalam struktur organisasi. Sekarang kita akan masuk pada teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Cara menghukum sesuatu yang tidak punya fisik
para ahli hukum mengembangkan beberapa teori utama. Ada identification theory atau teori identifikasi, doktrin yang digunakan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan cara mengidentifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu tertentu sebagai pembuatan korporasi itu sendiri. Teori ini sering disebut sebagai direct liability doctrine atau doktrin pertanggungjawaban langsung, karena tindakan individu tersebut tidak dianggap sebagai tindakan pengganti atau vicarious, melainkan dianggap sebagai niat jahat atau mens rea dan pembuatan fisik atau actus reus dari korporasi. Adapun vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti adalah sebuah doktrin hukum di mana seseorang atau suatu badan hukum seperti korporasi bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, meskipun orang atau badan hukum tersebut tidak melakukan kesalahan secara langsung. Dalam konteks ini, hukum korporasi dan ketenagakerjaan doktrin ini sering diringkas dalam pepatah Latin yang disebut dengan respondere superior atau biarlah atasan yang bertanggung jawab. Adapun corporate culture theory atau teori budaya korporasi merupakan pendekatan yang paling modern. Teori ini memandang bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena tindakan individu tertentu, melainkan karena lingkungan, kebijakan, dan praktik internal perusahaan yang secara implisit dan eksplisit mengizinkan terjadinya tindak pidana. Adapun aggregation theory atau teori agregasi sering disebut juga sebagai doktrin atau collective knowledge atau pengetahuan kolektif, adalah teori yang menyatakan bahwa kesalahan korporasi dapat ditentukan dengan menggabungkan pengetahuan, tindakan, atau kelalaian dari beberapa individu yang berbeda di dalam perusahaan. Dalam teori ini, korporasi dianggap memiliki pengetahuan yang merupakan akumulasi dari informasi yang dimiliki oleh berbagai departemen atau karyawannya, meskipun tidak ada satu orang pun secara individu yang memiliki gambaran lengkap tentang tindak pidana tersebut. Mengapa korporasi harus menjadi subjek hukum? Alasan pragmatif dan sosiologis di balik urgensi corporate criminal responsibility. Yang pertama, kejahatan korporasi seperti pembakaran hutan atau korupsi sistemik memiliki dampak korban yang jauh lebih masif daripada kejahatan individu. Yang kedua, sering dalam perusahaan tidak ada satu orang pun yang merasa bersalah karena keputusan diambil secara kolektif atau division of responsibility. Yang ketiga, karena korporasi menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut, maka korporasilah yang harus memikul beban sanksinya, atau biasanya berupa denda atau pencabutan izin. Kita akan masuk pada tantangan dalam eksekusi. Meskipun secara regulasi, misalnya di Indonesia melalui Perma nomor 13 tahun 2016, korporasi sudah bisa dipidana tetap, ada tantangan besar. Yang pertama, sanksi fisik. Yang dimaksud dengan sanksi fisik adalah korporasi tidak bisa dipenjara, maka sanksi dialihkan ke denda, penyitaan aset, kewajiban kebaikan, hingga hukuman mati bagi korporasi, yaitu pembubaran atau pencabutan status badan hukum. Yang kedua, ada pembuktian, yang dimana pembuktian bahwa
Sebuah instruksi berasal dari kebijakan resmi perusahaan seringkali sulit karena tertutup rapi dalam birokrasi internal. Di Belanda, perkecualian ini diterapkan pada 1950 melalui UU Delik Ekonomi atau Wet of the Economic Deletion yang kemudian diambil alih dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia pada tahun 1955 atau Undang-Undang Nomor 7/1955 tentang tindak pidana ekonomi. Sejak 13 Mei 1955 ini, maka khusus untuk tindak pidana ekonomi telah dijadikan subjek hukum pidana yang dapat dituntut dan dipidana. Badan Hukum Perseroan Perikatan yang lainnya atau yayasan, pasal 15 pada tahun 1976, Belanda melangkah lebih jauh lagi dan mengubah sama sekali pasal 51 sehingga dalam KUHP Belanda tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia atau natuurlijk personen dan badan hukum rechtspersonen. Dalam doktrin hukum pidana paling tidak yang kita kenal, ada 5 teori pertanggungjawaban korporasi. Yang pertama, teori identifikasi yang menyatakan bahwa suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan suatu fungsi kunci dalam pengambilan keputusan korporasi. Teori ini juga disebut sebagai alter ego. Adapun vicarious liability yang menyatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi sebagai agen dari korporasi tersebut. Vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti pada awalnya diterapkan dalam kejahatan terhadap lingkungan. Perkembangan lebih lanjut dari vicarious liability ada yang dikenal dengan absolute liability atau strict liability. Yang ketiga ada teori delegasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada orang yang oleh direksi diberikan delegasi untuk melaksanakan kewenangan korporasi. Teori ini sebagai jalan tengah antara teori identifikasi yang sempit dan teori vicarious liability yang terlalu luas manakala berhadapan dengan struktur korporasi yang rumit. Yang keempat, teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi jika perbuatan tersebut dilakukan sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Yang kelima, teori model budaya kerja yang menyatakan bahwa kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat memengaruhi cara kerja korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban jika tindakan seseorang memiliki dasar rasional bahwa korporasi memberikan kewenangan atau mengizinkan perbuatan tersebut. Salah satu contoh hukum pidana paling berpengaruh di Indonesia. Beliau ini dikenal sebagai bengawan hukum pidana dari Universitas Diponegoro, Semarang. Barda Nawawi Arif kembali menegaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi tentu tidak dapat dilepaskan dengan doktrin mengenai vicarious liability yang seringkali diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain
atau the legal responsibility of the one person for the wrongful act of another, yang secara singkat dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti, yang menurut common law seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara vicarious untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelayan atau buruhnya, dengan pengecualian untuk delik gangguan terhadap ketertiban umum atau public nuisance dan juga criminal libel. Kita masuk pada konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin. Kesalahan korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional atau mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi, dan mempunyai kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu tindak pidana dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut, termasuk pengendali korporasi, pemberi pemerintah, dan penerima manfaat. Yang dimaksud dengan kedudukan fungsional adalah orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana atau membantu tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan lain, misalnya kontrak kerja yang bersifat sementara. Penjelasan pasal 46 KUHP baru. Perihal pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Permah nomor 13 tahun 2016. Berdasarkan Permah itu, ada 3 kemungkinan tanggung jawab pidana oleh korporasi, yaitu pertama, jika kejahatan memberikan manfaat atau keuntungan atau memenuhi kepentingan korporasi. Yang kedua, jika korporasi membiarkan tindak pidana. Yang ketiga, jika korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar tidak terjadi tindak pidana, termasuk dampak besar setelah tindak pidana tersebut terjadi. Dalam KUHP baru, tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud pasal 46 dan pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan jika yang pertama, termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi. Yang kedua, menguntungkan korporasi secara melawan hukum. Yang ketiga, diterima sebagai kebijakan korporasi. Yang keempat, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dan atau yang kelima, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana pasal 48. Salah satu esensi dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani telah dijamin penuh oleh Konstitusi Pasal 28E Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 yang terdapat dalam bab XA tentang hak asasi manusia. Dalam menjalankan kebebasannya tersebut, Pasal 28J Undang-Undang Dasar
1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang atau UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis atau dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945. Dalam pasal 19 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant of Civil and Political Rights atau ICCPR yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Namun, pelaksanaan hak tersebut menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, dapat dikenai pembatasan tertentu yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk yang pertama A. Menghormati hak dan nama baik orang lain. B. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Perkara yang saya ambil di sini tentang di mana Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Korporasi PT Galabumi Perkasa dalam perkara tindak pidana perpajakan yang disidangkan pada Kamis 12 Maret 2006. Perkara ini terdaftar dengan nomor 1950-Pitsus-2005 PN SBY. Menyatakan terdakwa Korporasi PT Gala Bumi Perkasa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut. Sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum kutip rilis putusan dalam SIPP PN Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa Korporasi PT Gala Bumi Perkasa terbukti secara sah dan meyakinkan telah dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut sebagaimana melanggar ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman denda senilai lebih dari Rp 214 miliar dengan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyita aset tanah dan bangunan milik PT Gala Bumi Perkasa untuk dilelang dengan hasil lelang diperhitungkan sebagai pembayaran denda. Aset dimaksud meliputi tanah dan pembangunan Hotel Ululani
Dreamland atau sebelumnya bernama Condotel Ridge Parada Pecatu yang berlokasi di Kabupaten Bandung dan Bali. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.